Apa yang kamu dapatkan? Tanya Kemala pada pria yang duduk berseberangan di sofa ruang kerjanya. Sudah hampir jam 7 malah, tapi wanita itu masih berada di butik. Mbak, dari dulu aku sudah bilang. Citra bukan tanggung jawab kamu lagi setelah bapaknya tidak ada, toh dia bukan anak kecil atau remaja yang masih butuh bimbingan. Sudah dewasa, Mbak. Kamu bicara begitu karena dari awal tidak suka dengan Citra. Sudahlah Ken, jelaskan apa yang kamu dapat. Tanya Kemala lagi pada Kenny, adik kandungnya. Bukan tidak suka, tapi sikapnya itu loh. Kenny berdecak dan menggelengkan kepala. Foto tadi pagi, apa maksudnya? Kemala mencecar Kenny informasi mengenai kedua putrinya. Sejak kedatangan Pandu ke butik, ia begitu penasaran sebab pria itu tidak menceritakan detail dan mengatakan bukan ranahnya untuk bercerita. Mbak tahu kalau Dara sudah punya kekasih. Kemala menggelengkan kepalanya. Dia hanya bilang akan mengenalkan seseorang, tapi mendadak bilang sudah putus. Kenny terkekeh. Rumit, sangat rumit. Ken, jangan bikin aku bingung. Ceritakanlah. Harsa, dia kekasih Dara, jelas Kenny dan Kemala sangat terkejut. Mereka tidak tahu kalau akan menjadi saudara karena pernikahan orang tua. Jadi, aku penghalang hubungan mereka. Tanya Kemala penuh sesal. Bukan, walaupun mereka berjodoh meski saudara sambung, tidak ada masalah akan hal itu. Yang menjadi masalah adalah, seseorang merebut Harsa. Menggoda pria itu, bahkan Dara menyaksikan mereka tidur bersama. Astaga, Dara, masalah seberat ini, tidak ada sedikit pun cerita denganku. Ibu macam apa aku, sampai tidak tahu Gunda Gulana putriku sendiri. Kemala menangis, Kenny bahkan menyodorkan tempat tisu pada kakaknya. Bukan itu masalahnya. Bukan masalah gimana, putriku dikhianati tentu saja itu masalah besar. Masalahnya adalah perempuan yang menggoda Harsa, itu Citra. Rasanya Kemala bagai disambar petir mendengar kenyataan yang disampaikan Kenny. Putrinya dikhianati dan biang keladinya adalah putri sambungnya, yang selama ini dia lindungi agar tidak berulah dan sadar diri. Citra, iya, Citra, jawab Kenny. Ini hanya pendapatku saja, Citra sudah tahu Harsa dan Dara berpacaran. Saat tahu Harsa adalah putra Surya, ia pun gelap mata ingin mendapatkan pria itu. Tentu saja alasannya harta dan tahta, bukan cinta. Kenny terus menjelaskan kemungkinan menurut versinya. Bahkan informasi yang dia dapatkan cukup akurat karena langsung dari orang terdekat Dara. Aku pikir saat Citra mengatakan dia dan Harsa ada hubungan, memang sejak awal mereka berpacaran. Bukan merebut kekasih saudaranya sendiri, tutur Kemala masih terisak dan sesekali menyeka air matanya dengan tisu. Terserah Mbak, mau gimana sekarang? Citra sedang mendekati Pandu, tapi Pandu menyukai Dara. Mungkin Dara pun suka dengan Pandu dan bisa saja dia malah mengalah bukan karena kalah, tapi malas berurusan dengan Citra dan Mbak. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Kalau Dara dan Pandu saling suka, Citra tidak boleh mengusiknya. Kebahagiaan putriku sudah tergadai sejak ada Citra, aku harus kembali semua ke tempatnya. Kenny melirik arloji di tangannya. Mbak, sebaiknya minta jemput atau naik taksi. Aku tidak bisa mengantar, ada kencan. Kencan? Tanya Kemala. Banyak informasi yang aku dapatkan tentang hubungan Dara, Citra dan Harsa dari seseorang dan orang itu hanya minta imbalan kencan. Bukan dalam artian sebenarnya, hanya makan malam saja. Ponsel Dara kali ini lebih ramai. Bukan hanya urusan hotel dan bunda yang menghubunginya, ada Pandu yang rajin mengirimkan pesan. Panggilan atau video call, jarang Dara respon terutama saat sedang bekerja. Seperti saat ini, pesan Pandu seperti berantai. Bukan hanya mengingatkan makan, tapi juga pesan agar berhati-hati menuju hotel. Sempat menawarkan supir untuk antar jemput dan langsung ditolak oleh Dara. Iya kali saya manajer, pakai supir segala, balas Dara. Tidak lama ada pesan balasan dari Pandu. Mau jadi manajer keuanganku, kamu bisa kelola 50% keuangan untuk kebutuhan bersama, tapi harus jadi nyonya Pandu Aji dulu. Cek. Ngebet banget sih, gumam Dara. Ia berbalas pesan setelah keluar dari mobil dan menuju ruang ganti. Tidak ada Vio, karena jadwal libur dan sempat mengirim pesan akan berkencan dengan seseorang. Hari ini Dara jadwal shift malam, baru jam 7 tapi sudah tiba di hotel. Hendak membuka loker untuk mengambil seragam, tapi urung karena ponselnya berdering. Iya, ujar Dara tanpa basa-basi menjawab panggilan dari Pandu.
Kamu di mana? Tanya Pandu di ujung sana. Pengennya jawab di hatimu, tapi nanti ada yang kegeran, sahut Dara dan terdengar Pandu terkekeh. Di hotel baru saja sampai. Aku sudah mandi, sudah makan malam dan tidak akan make up terlalu cantik karena aku sudah cantik dari lahir. Ah, jadi pengen mampir ke sana. Jangan, ganggu aja. Nanti Pak Leo marah, dikira aku tidak serius kerja. Aku di bandara. Malam ini juga aku harus keluar kota dan besok pagi harus ke lokasi proyek. Ada sedikit masalah. Hati-hati, Mas. Pasti dan sepertinya aku nggak akan bisa tidur kalau tidak denganmu. Besok-besok aku ganti semua kunci kamar pakai paskode, biar kamu nggak bisa masuk, seru Dara. Cinta akan menemukan jalannya, kita buktikan nanti. Oh iya, paling cepat 2 hari aku sudah pulang, kita langsung nikah ya. Suara Pandu tidak terdengar bercanda. Jelas itu serius, meski Dara tidak bisa melihat langsung raut wajah pria itu. Mas, jangan bercanda, aku serius. Kita akan bicarakan dengan papi juga bunda kamu, tutur Pandu dan Dara tidak dapat berkata-kata. Kedua matanya sudah mengembun, bahkan ia menggigit bibirnya menahan agar air mata tidak jatuh. Waktu masih bersama Harsa, ia begitu menunggu pernyataan ini. Ajakan menikah, bukan hanya ajakan untuk tidur bersama. Malah ia dikejutkan dengan pengkhianatan. Dengan Pandu, Dara masih sangsi akan perasaannya, tapi tidak bisa bohong kalau ia merasa nyaman. Dara, iya, kenapa diam? Tidak suka dengan rencana ini. Bukan gitu, jawab Dara dengan suara lirih. Ternyata Pandu mengganti panggilan menjadi video call. Dara mengusap matanya dan menghela nafas lalu menerima panggilan video dari Pandu. Dara, sayang, aku serius, setelah ini kita temui papi dan bunda untuk bicarakan pernikahan. Maaf aku belum bisa berikan suasana yang romantis untuk ungkapkan hal ini, tapi, kamu nangis. Dara tidak bisa menyembunyikan isakannya. Entah dia harus sedih atau senang yang jelas cukup menguras emosinya. Dara, iya, aku dengar, kamu mau menikah denganku, tanya Pandu. Dara menatap layar ponselnya yang memperlihatkan wajah Pandu. Dara, jawab aku, kenapa aku Mas, cinta tidak harus aku. Pandu terlihat menghela pelan lalu kembali memfokuskan ponselnya. Pernyataan itu hanya untuk Harsa. Bagiku, cinta itu ya, kamu. Apa aku harus berlutut di sini, untuk membuktikan kalau jangan, jadi, deal kita menikah. Aku tidak terima penolakan. Cek, dasar tukang paksa. Itu, rambutmu. Tidak boleh ada yang menyentuhnya apalagi sampai menjambak. Hanya aku yang boleh melakukan itu. Pandu tergelak, baru kali ini Dara melihat pria itu tertawa puas. Rasanya aku ingin berlari ke sana lalu, aku gigit kamu. Dasar C4 Bull, gumam Dara lirih tidak ingin suaranya didengar orang. Itu pesawatku. Sampai nanti, love you my panda. Pandu melambaikan tangan, Dara akan membalas tapi panggilan sudah berakhir. Kali ini aku tidak akan mengalah, dia akan aku perjuangkan. Semangat, panda. Dara mengepalkan kedua tangan menyemangati dirinya sendiri. Maaf, Mas, ada urusan di butik. Surya hanya berdehem mendengar penjelasan Kemala yang pulang terlambat. Lalu meminta wanita itu untuk duduk, sepertinya akan membicarakan hal yang serius. Apa kamu tidak ada niat untuk menyerahkan butik pada Citra atau orang yang kamu percaya? Ada Mas, tentu saja ada. Aku akan segera urus hal itu, setelah ini aku janji hanya akan fokus pada keluarga kita juga, Dara. Ya sudah, istirahatlah. Aku masih ada urusan. Mas, mau kemana? Ini sudah malam. Ke ruang kerja papi, Pandu sudah tiba ada yang harus kami bahas. Pandu kemana? Tanya Kemala lagi. Bali, ada masalah dengan proyek di sana, papi minta Pandu yang mengurus tapi tetap dalam pengawasan kami. Kemala menganggukkan kepala mendengar penuturan Surya. Pikirannya masih dipenuhi dengan masalah Dara dan Citra. Kecewa dengan apa yang dilakukan Citra dan menyesal dengan penderitaan yang Dara rasakan. Berada di walk-in closet, Kemala menyiapkan pakaian tidurnya dan mendengar ketukan pintu kamar. Bunda, mendengar teriakan Citra, Kemala menghela nafasnya. Berusaha tetap sabar dan tidak langsung emosi dengan melupakan kemarahannya. Citra perempuan licik, kalau dia tidak punya rencana bisa-bisa wanita itu akan membuat masalah bagi dirinya dan juga Dara. Jangan teriak, ini bukan hutan, omel Kemala saat membuka pintu kamarnya.
Citra sempat mengernyitkan dahi karena tidak biasanya Kemala bicara dengan nada tinggi. Bunda kemana sih baru pulang? Aku telepon nggak dijawab. Citra hendak membuka pintu kamar semakin lebar dan masuk, tapi dihalangi oleh Kemala. Bunda sibuk di butik dan kamu jangan masuk. Tidak enak dengan Mas Surya, kita bisa bicara di sana, tunjuk Kemala ke arah sofa. Di sini saja, aku tidak lama, sahut Citra lalu meraih tangan Kemala. Bun aku minta uang. Uang, aku sudah transfer jatah mingguan kamu kemarin, sekarang minta lagi. Citra, kamu pikir Bunda punya keran uang? Bunda kenapa sih? Tanya Citra heran. Biasanya Kemala hanya menanyakan untuk apa dan ujung-ujungnya tetap akan memberikan setelah mendengar rengekan Citra. Kali ini wanita itu malah menghardiknya. Kemala menghela pelan, lagi-lagi berusaha untuk tetap tenang. Uang untuk apa? Memang yang kemarin kamu kemanakan? Bunda, ucap Citra lalu berpindah berdiri di samping Kemala dan memeluk lengan wanita itu. Aku mau kembali menyusul Mas Pandu. Ini peluang untuk aku dekati Mas Pandu dan buat dia jadi milikku, tapi aku perlu modal. Berikan aku uang untuk tiket pesawat, hotel dan uang jajan selama di sana. Tenang saja Bun, kalau Mas Pandu sudah jadi milikku, nggak akan lagi aku minta uang ke Bunda. Rasanya Kemala ingin sekali menamparkan perempuan ini. Tidak mungkin ia mendukung rencana Citra, sudah pasti hal buruk yang akan dia lakukan untuk meraih tujuannya. Sama seperti merebut harsa dari Dara. Apa rencanamu di sana? Tanya Kemala lirih. Citra menengok sekitar lalu tersenyum sinis. Itu urusanku lah, yang penting kasih aku modal. Kalau rencanaku sudah berhasil, Bunda tinggal fokus mengurus putri Bunda yang perawan tua itu. Kedua tangan Kemala mengepal, ingin sekali dia cakar wajah Citra karena mulut busuknya menghina Dara. Dara putrinya, tidak pernah merengek-rengek minta uang untuk kebutuhan hidupnya. Yang ada tiap bulan Dara selalu mentransfer sepertiga gajinya, tanpa diminta. Kemala melepaskan tangan Citra dari lengannya, saling tatap dengan putri sambungnya yang menunjukkan raut wajah heran. Bunda lelah dan hentikan rencana jahatmu itu. Aku tidak akan membiayai rencana busuk untuk menjebak Pandu atau siapapun. Sadarlah Citra, kita bisa diusir dari sini karena ulahmu. Dara tidak akan masalah kalau kita harus hengkang dari rumah ini, aku bisa kembali fokus dengan butik. Lalu bagaimana denganmu? Apa aku akan terus membiayai hidupmu yang berlaga seperti sosialita? Maksudmu, aku tidak akan dibiayai lagi. Kamu pikir saja dengan otakmu itu, berapa usiamu sampai aku harus banting tulang memenuhi gaya hidupmu yang gil 4. Setelah apa yang papaku lakukan untukmu dan Dara, ini balasanmu. Kamu pikir bapakmu meninggalkan banyak uang. Dia memang pernah membiayai sekolah Dara, tapi hanya sebentar. Setelah itu bisnisnya terpuruk, aku yang membiayai hidup kita selama ini. Kemala menyentuh dahinya, sepertinya amarah dan emosi membuatnya tidak baik. Kembali ke kamarmu dan renungkan ini semua. Kemala berbalik lalu kembali ke dalam kamar dan menutup pintu. Tidak peduli dengan Citra yang masih berdiri di sana. Segera ia mencari ponselnya dan menghubungi seseorang. Syukurlah, ujarnya ketika seseorang di ujung sana menyapa saat menjawab telepon. Pandu, jaga dirimu dan menjauh dari Citra. Hening sejenak, maksudnya, aku tidak mengerti. Kemala mematikan pintu kamarnya masih tertutup. Citra berencana menyusulmu ke Bali, entah ada rencana apa. Berhati-hatilah, ada hal yang perlu kita bicarakan setelah kamu kembali ke Jakarta. Kebetulan aku memang berencana menemui Anda. Baiklah, masalah Citra tidak perlu khawatir. Aku bisa menjaga diri. Setelah komunikasi dengan Pandu berakhir, Kemala menghubungi Dara. Ia sampai menggigit bibirnya menahan tangis. Setelah mendengar penjelasan Kenny, baru sekarang ia sanggup menghubungi putrinya. 3 kali nada tunggu, barulah dijawab. Halo Bun, aku sedang sibuk. Nanti aku hubungi balik ya, Bunda istirahat ini sudah malam. Ah iya, besok aku pulang ke kosan ya. Love you, Bun. Dara mengakhiri panggilannya, Kemala hanya bisa terisak mendengarkan suara Dara. Bahkan masih saja mengkhawatirkannya, kemana dia selama ini yang terlalu mengabaikan karena mengira hidup Dara baik-baik saja. Maafkan Bunda, nak, asteris. Tepat pukul 7 pagi, Dara sudah tiba di kamar kosan. Melempar tasnya ke atas meja, lalu melepas sepatu dan mengganti pakaian dengan setelan rumahan. Matanya sudah sangat lelah, semalaman dia terjaga.
Biasanya masih sempat tidur 1 atau 2 jam, tapi kali ini tidak. Ponselnya berdering, Om Gondrong tertera di layar. Sambil berbaring dan memejamkan mata ia menjawab telepon Pandu. Halo, morning, my panda. Aku ngantuk. Tidurlah, kamu di kosan, kan? Tanya Pandu di ujung sana. Ia di kosan dan sudah di atas bantal. Baik, Om Panda. Lihat saja nanti. Aku hukum kamu, ujar Pandu karena Dara mengejeknya dengan panggilan Om. Oke, aku tunggu. Pandu terkekeh karena Dara tidak lagi bicara, hanya dengkuran halus. Sedangkan di tempat berbeda, Pandu masih mengulas senyum setelah menghubungi Dara. Mengingat informasi Kemala kalau Citra akan menyusulnya. Mungkin ini jawaban akan perasaannya yang tidak enak. Segera ia menghubungi orang kepercayaannya. Pastikan Dara aman. Awasi pergerakan Citra, fokus saja dengan wanita itu. Untuk sementara, Harsa masih aman. Nona Dara aman, dia sudah berada di kosan. Ada yang mengawasinya dan sekarang tetap menunggu. Untuk Citra, dia sudah tiba di bandara. Mungkin menyusul Anda. Sid, berani juga dia. Awasi terus. Pandu mengakhiri panggilannya lalu menatap foto yang menjadi wallpaper di ponselnya. I miss you, Panda.